Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang limit, tapi sebelumnya kita lanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang fungsi kompleks. Interpretasi geometri fungsi kompleks. Ketahui fungsi W sama dengan 2Z min 1 plus I untuk setiap variabel Z sama dengan X plus I didapat nilai W sama dengan 2X min 1 plus 2Y plus 1I. Misalnya Z1 sama dengan 1 plus I, Z2-nya sama dengan 2 min 3I. Berturut-turut diperoleh W1-nya sama dengan 1 plus 3I, kemudian W2-nya 3 min 5I. Gambar dari Z1, Z2, W1, dan W2 dapat dilihat di bawah ini. Jadi Z1-nya kan 1, kemudian X-nya 1, Y-nya 1, maka 1,1. Kemudian Z2-nya 2, Z2-nya Y-nya adalah min 3, maka 2 min 3 sini ya. Kemudian W1-nya U-nya adalah 1, V-nya adalah 3 di sini. W2-nya adalah 3, V-nya adalah min 5 di sini. Oke. Diketahui fungsi W sama dengan Z kuadrat dengan menggunakan Z sama dengan R cos theta plus I sin theta, maka diperoleh W sama dengan Z kuadrat sama dengan R kuadrat cos 2 theta plus I sin 2 theta. Jika sebuah lingkaran pusat O berjari-jari R pada bidang Z, maka dapat dipetakan ke bidang W menjadi sebuah lingkaran pusat O berjari-jari R kuadrat. Daerah argumen Z-nya adalah dari 0 sampai alfa. Dipetakan menjadi 0 sampai 2 alfa. Jadi ketika di bidang Z seperti ini, R cos theta I sin theta dia punya alfa sudutnya ya. Dia punya R. Ketika dikuadratkan maka menjadi R kuadrat, sudutnya menjadi 2 alfa. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas limit. Apabila titik Z bergerak mendekati Z0 melalui setiap lengkungan sembarang K dan mengakibatkan nilai Fz bergerak mendekati suatu nilai tertentu, yaitu W0 pada bidang Y, maka dikatakan limit Fz adalah W0 untuk Z mendekati Z0. Ditulis dengan limit Z mendekati Z0 Fz sama dengan W0. Jadi jika ada Z di sini, Z0, dia memiliki batas-batas di sini ya. Nah, bidang Z ini, sebuah bidang Z ini dia tidak ada Z0 pada jarak sekian ya. Dengan R-nya adalah kira-kira delta. Jadi ini kira-kira pada wilayah ini itu dia tidak memiliki nilai atau limit ya, memiliki limit batas. Ditulis dalam bidang Z itu seperti ini. W0, kemudian di sini ada epsilon. Jadi jika diubah dalam bidang dari bidang Z ke bidang Y kira-kira seperti ini. Nah, misalkan fungsi W sama dengan Fz terdefinisi pada daerah D kecuali di Z0, titik Z0 di dalam D atau pada batas D, limit Fz adalah W0 untuk Z mendekati Z0. Jika untuk setiap epsilon sama lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0, sedemikian hingga, maka nilai mutlak Fz dikurangi W0 itu kurang dari epsilon ya. Apabila Z dikurangi Z0 nilai mutlaknya itu lebih dari 0 dan kurang dari delta, maka dia bisa ditulis limit Fz dari Z sampai Z0 itu sama dengan W0. Itu diperhatikan bahwa titik Z0 adalah titik limit domain fungsi F. Titik Z menuju Z0 melalui sembarang lengkungan K, artinya Z menuju Z0 dari segala arah. Nah, ini bedanya kalau limit dari yang biasa sama yang kompleks ya. Ada beberapa perbedaan. Apabila Z menuju Z0 melalui dua lengkungan yang berbeda mengakibatkan Fz
menuju dua nilai yang berbeda, maka limit fungsi f tersebut tidak ada untuk z mendekati z0. Misalkan z sama dengan x, y atau dalam bentuk x plus y, fz dalam bentuk u plus iv dengan domain d. Titik z0 sama dengan x0 y0 itu adalah x0 plus y0. Maka limit z mendekati z0 fz x adalah x0 plus y0. Dan hanya jika limit z mendekati z0 u x y sama dengan x0 dan limit z mendekati z0 v x y sama dengan y0. Ya. Misalkan fungsi f dan g limitnya ada, limit fz sama dengan a, limit gz sama dengan b, maka limit fz plus gz itu sama dengan a plus b. Jika limit fz kali gz itu berarti a kali b. Jadi sama ya. Contoh misalkan, hitunglah limit z mendekati i dari z kuadrat plus 1 per z min i. Nah, ini caranya adalah z kuadrat plus 1 ini harus kita faktorkan dulu menjadi z plus i dan z min i. Kalian ingat bahwa jika misalkan i-nya ini nanti langsung dimasukkan ke sini ya, menjadi i min i sehingga menjadi per 0. Ketika per 0 maka hasilnya menjadi tak hingga, maka itu tidak bisa dihitung, sehingga perlu z min i ini dihilangkan, z min i dihilangkan z min i sehingga menjadi z plus i saja, kemudian bisa dimasukkan i-nya, maka sisa 2i. Kekontinuan fungsi, misalkan fungsi fz terdefinisi di D pada bidang z dan titik z0 terletak pada interior D, fungsi fz dikatakan kontinu di z0 jika z menuju z0. Maka limit fz sama dengan fz0. Jadi ada 3 syarat fungsi fz kontinu di z0, yaitu fz0 ada yang pertama. Kemudian limit z0 fz ada. Kemudian limit z mendekati z0 fz sama dengan fz0. Ya. Fungsi fz dikatakan kontinu pada suatu daerah R jika fz kontinu pada setiap titik pada daerah R tersebut. Jika fz sama dengan uxy plus ixy, iv xy, jadi dalam fungsi u dan v, fz terdefinisi di setiap titik pada daerah R dan z0 sama dengan x0 plus y0 titik dalam R, maka fz kontinu di z0 jika dan hanya jika uxy dan vxy-nya masing-masing kontinu di x0 y0. Andaikan fz dan gz kontinu di z0, maka masing-masing fungsi menjadi fz plus gz, fz kali gz, fz per gz dengan gz tidak boleh sama dengan 0, f gz, f kontinu di gz0 kontinu di z0. Oke, contoh fungsi fz, ada fungsinya dia z kuadrat per z min 2i, dia tidak dengan z tidak sama dengan 2i. Kenapa? Kalau misalkan sama dengan 2i maka akan tak indah. 3 plus 4z, kemudian z nya sama dengan 2i. Jadi ketika z nya sama dengan 2i maka 3 plus 4z apakah kontinu di 2i? Maka f2i dimasukkan ya ke 3.4z ini, z nya dimasukkan 2i, jawabannya 3 plus 4 plus 4i. Sedangkan untuk z yang mendekati 2i, limit fz sama dengan z plus 2i, sehingga limit z mendekati 2i fz itu tidak sama dengan f2i, maka fz discontinue di z sama dengan 2i. Jadi kalau misalkan yang ini ya, ini kan ketika dihitung limitnya, limit z kuadrat plus 4 ini difaktorkan menjadi z
min 4i z min 2i z plus 2i ya, z plus 2i per z min 2i. Ini dicoret sisa z plus 2i. Kemudian jika z-nya dimasukkan 2i, maka hasilnya adalah 4i. Maka hasilnya tidak sama. Ini hasilnya adalah 4i. Ketika z-nya dimasukkan 2i. Nah, ini sama ini kan nggak sama. Di sini ada 3-nya. Maka dia discontinue gitu. Ketika syarat-syarat tiga syarat tadi yang di slide sebelumnya itu tidak terpenuhi, maka discontinue. Nah, pertanyaan berikutnya, di manakah fungsi GZ continue? Nah, dengan Z kuadrat plus 1 per Z kuadrat min 3Z plus 1. Nah, ini jadi Z kuadrat plus 1 berarti Z min I kemudian Z dikali Z plus I ya. Kurung ya. Kemudian Z kuadrat min 3Z plus 2 berarti Z min 2 per ini enggak usah iya, 1 aja. Z min 1 kali Z plus 1. Ini Z min 2 kali Z plus Z min 1 ya. Sehingga ini bisa dicoret. Sisa Z plus 1 per Z min 2. Nah, maka coba Anda bisa bahwa GZ discontinue di Z sama dengan 1 dan Z minus. Jadi GZ continue di daerah. Jadi sebenarnya discontinue di Z sama dengan 1. Tapi setelah dihitung ternyata dia continue di daerah Z lebih dari 2. Berikutnya limit. Ini contoh berikutnya, limit Z mendekati 2e pangkat pi per 3. Berarti berapa? Pi per 3 itu 60i ya. 60i sudutnya 60 derajat. Z pangkat 3 plus 8 per Z pangkat 4 plus 4Z kuadrat plus 16. Maka ini bisa dipecahkan, difaktorkan menjadi seperti ini. Ya, bisa difaktorkan seperti ini. Kemudian Z pangkat 3 plus 8 bisa difaktorkan seperti ini. Pertanyaannya, dari manakah pemfaktoran ini? Nah, sebenarnya bisa Anda misalkan Z pangkat 3 plus 8 itu cara mengeluarkan Z plus 2 nya berarti Z pangkat 3 plus 8 ini nanti dibagi dulu sama Z pangkat 2 Z plus 2. Nah, nanti sisanya itu bisa dibuat seperti ini. Coba dihitung misalkan 2e pangkat 60 per 60i berapa ya, berarti 2 cos 60 itu adalah setengah min isin 60 setengah akar 2 ya, kira-kira begitulah. Nanti ini ya coba di faktorkan limit. Kemudian jika sudah seperti ini bisa dicoret. Ini bisa dicoret ya. Jadi sisa ini aja. Maka Z plus 2 kemudian dimasukkan Z nya ke sini.
ininya dimasukkan ya, jadi seperti ini. Z-nya ini dimasukkan, maka dapatkan 3/8 min akar per 3/8 ini. Ada cara yang kedua, mungkin lebih mudah ya. Jadi kita ketahui bahwa Z kuadrat Z pangkat 6 min 64 itu adalah Z kuadrat min 4 dikali ini ya. Maka karena kita tahu itu, maka kita bisa memperoleh dengan cara ini fungsinya yang ini dikali dengan Z kuadrat min 4 per Z kuadrat min 4. Nah, sehingga ketika sudah begitu, maka bisa diperoleh sisanya adalah Z pangkat 3/8 sama Z kuadrat min 4. Karena ini jika dikali adalah Z pangkat 3 min 8 dikali Z pangkat 3 plus 8. Sehingga Z pangkat 3 plus 8-nya bisa dicoret dengan ini nanti. Ini kan nanti ditaruh di bawah sini ya. Maka ini nanti bisa dicoret sama ini, sehingga sisa ini di bawah, kemudian sisa ini di atas. Tinggal dimasukkan Z-nya ke sini, maka didapatkan ini. Oke, sekian. Terima kasih. Selamat belajar.